Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Sacarinuri dari kelas 10 IPS 1. Saya ingin menjelaskan bagaimana pemerintahan Jokowi dengan Kesultanan Mataram dan Banten dalam penyakit pes dan COVID-19. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan bagaimana pemerintah Jokowi untuk menanganinya. Jumlah pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus corona telah menanjak signifikan. Total pasien yang dinyatakan positif COVID-19 mencapai 514 orang. Jumlah ini naik berkali-kali lipat dari jumlah pasien pada pekan lalu, yang masih 117 kasus. Beragam cara dilakukan Presiden Joko Widodo dan jajarannya guna menangkal dan menahan laju penyebaran virus mematikan ini. Salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan rapid test cepat. Jokowi sepertinya lebih tertarik meniru cara Korea Selatan dalam menangani COVID-19, yakni melakukan rapid test, bukan lockdown. Rapid test adalah metode pemeriksaan cepat untuk melihat suatu infeksi di tubuh. Ada berbagai cara rapid test yang bisa dilakukan, namun pada kasus COVID-19, Indonesia akan menggunakan pemeriksaan IgG dan IgM yang diambil dari sampel darah. Penapisan cepat. Presiden Jokowi mengatakan, rapid test untuk COVID-19 sudah mulai dilakukan pada Jumat sore di Jakarta Selatan. Juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengklaim hasil tes akan ketahuan kurang dari 2 menit. Namun tak semua orang akan dites, hanya mereka yang beresiko saja yang akan dicek. Sementara bagi orang yang berpotensi positif akan dicek lebih lanjut dengan metode real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) Gen N. Jika tes cepat menggunakan darah, PCR menggunakan cairan di tenggorokan. Jika tes PCR menunjukkan hasil positif, yang bersangkutan akan langsung dirawat. Karena hasilnya bisa diketahui lebih cepat, cara ini diyakini bisa lebih efektif menjaga penyebaran virus corona. Pasalnya, tiap orang dapat langsung ditindak sesuai hasil tes dan dapat menghindari penyebaran luas ke orang lain. Sejarah telah mencatat, Indonesia tidak kebal terhadap wabah penyakit menular. Sebut saja flu Spanyol tahun 1918 telah membunuh 1,5 juta penduduk Indonesia jauh sebelum abad ke-17. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pemerintah Banten dan Mataram. Wabah penyakit menular juga melanda Jawa yang mengakibatkan kematian dalam jumlah besar. Setelah Surabaya menyerah, tampak kemunduran dalam kegiatan militer susuhunan Sultan Agung, kecuali disebabkan oleh perluasan keraton dan keletihan oleh kerja keras selama tahun-tahun sebelumnya. Kemunduran ini juga akibat penyakit menular. Dalam laporan ke negeri Belanda tanggal 27 Oktober 1625 telah diberitakan bahwa rakyat mengalami cobaan berupa kematian peperangan, kelesuan, bahan makanan yang mahal, dan pajak yang berat di seluruh tanah Jawa. Laporan itu menyebutkan penyakit menular itu mengakibatkan sepertiga penduduk di Banten meninggal dunia dalam 5 bulan. Di Batavia ada beberapa anggota Kristen yang meninggal dunia karena penyakit ini. Di Cirebon dalam musim kemarau karena ada yang meninggal sekitar 2.000 orang. Di Kendal, Tegal, Jepara, dan semua tempat pantai sampai Surabaya. Demikian pula di beberapa daerah pedalaman. Orang yang meninggal dunia tidak dapat dihitung. The Graph mencatat bahwa penyakit ini masih merajalela pada tahun 1626. Di banyak tempat 2/3 dari penduduk tewas disebabkan oleh kematian ini. Kematian juga karena kerja paksa, sehingga pertanian mengalami kemunduran besar. Sawah-sawah yang subur menjadi gersang. Pada 1627, banyak penduduk meninggal dunia karena wabah penyakit dan perang saudara. Beberapa tempat perdagangan di pantai laut ditinggalkan. Pertanian sangat mundur dan selamat dari wabah penyakit ini menjalani hidup dalam kemiskinan. The Graph menyatakan bahwa kebanyakan yang meninggal dunia disebabkan oleh penyakit paru-paru yang membuat orang demikian sesak napas sehingga dalam 1 jam saja bisa meninggal dunia. Sementara itu, sejarawan Claudio Goliat menyebut jelas penyakit itu adalah pes. Menurunnya jumlah penduduk Banten diperparah lagi dengan adanya wabah hebat penyakit pes tahun 1625 yang merenggut nyawa sepertiga jumlah penduduknya. Jumlah penduduk Banten
antara 80.000 sampai 100.000 orang di penghujung abad ke-16 dan meningkat selama satu dasawarsa berikutnya sampai tahun 1609. Mulai tahun itu, jumlahnya mulai berkurang seiring pergantian pemerintah yang mengekang kekuasaan para saudagar. Penurunan jumlah penduduk paling parah disebabkan oleh wabah pes. Sekitar tahun 1630, jumlah penduduknya menyusut drastis. Kemungkinan besar tak lebih dari 50.000 orang. Jadi dapat saya simpulkan di sini, menurut saya bahwa Sultan Agung masih belum bisa dapat menghalau penyakit itu. Ya, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.